Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Dua Mata Jidul Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas topik terkait Nyai Ratu Dewi yang berada di daerah pantai utara dan pantai selatan. Yaitu ada Dewi Lanjar, ya kan? Terus ada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Blorong gitu. Nah, sekarang mungkin mereka, maksudnya julukan-julukan yang diberikan sama mereka itu kan banyak gitu ya. Maksudnya kalau nanti kita ketemu Dewi Lanjar kita bisa begini, kalau ketemu Nyi Roro Kidul bisa begini, ketemu Nyi Blorong bisa begini. Nah, sekarang gue minta tolong nih buat sama Jidul, tolong dijelasin Ci. Ini perbedaan ketiga orang ini atau ketiga makhluk atau siapalah yang gue nggak tahu ini itu apa sih Ci? Perbedaannya jelas satu ya dari nama. Ya pastilah nama. Dari nama. Cuma orang sudah istilahnya terekam kuat. Itu kalau dibilang Dewi Lanjar penguasa pantai utara, Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan. Nah, sekarang posisi kedudukan Nyi Blorong ini di mana? Kalau ada yang menyatakan yang ini megang utara, yang ini megang selatan. Blorong, nah, Blorong di mana? Kan tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, sepengetahuan gue, terserah orang mau berselisih pendapat silakan. Karena kenapa gue bisa berani ngomong seperti ini? Sewaktu sekian tahun yang lalu, ya pernah itu kedatangan seorang ratu yang luar biasa cantiknya, yang Mbak Heno, ya. Nah, dengan mahkota yang luar biasa, dengan istilahnya hiasan-hiasan yang luar biasa bagusnya. Nah, dialah si Blorong alias Nyi Blorong, Ratu Ular itu. Lu didatangi dia? Ya, karena pada saat itu kita istilahnya kalau boleh dibilang sampai sekarang juga sih masih kesulitan keuangan, tapi pada saat itu luar biasa kesulitannya. Nah, maka dia datang dengan ngomong bla 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 bla, yang pada kesimpulannya lu tawarin duit perbantuan. Nah, akhirnya kan kita gini, loh, sepengetahuan ngomong sama si Blorong, sepengetahuan saya yang namanya Blorong itu banyak orang yang datang untuk pesugihan ke Blorong, kan gitu. Nah, jawaban dia beda. Orang itu datang ke saya, ya, minta bantuan ke saya, ya. Itu yang disebut dengan pesugihan. Tapi kan ini saya yang datang ke kamu, kan gitu. Saya yang datang ke kamu dan saya yang menawarkan, gitu. Nah, terus berarti dia nawarin pesugihan dong ke lu? Menawarkan uang, bukan menawarkan pesugihan. Nah, pertanyaan kita gini, apa bedanya menawarkan dengan kita minta bantuan? Gitu. Ya, dijawab, ya jelas beda. Gitu, jelas beda. Saya kesini kan tahu kamu kesulitan uang, ya kan? Saya menawarkan bantuan tanpa ada embel-embel, kan gitu. Jadi dia mau nawarin, maksudnya mau ngasih uang tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Nah, terus pertanyaan, yang namanya orang memberi sesuatu pasti ada minta timbal baliknya gitu. Nggak mungkin kan jawab gitu. Ya, sekarang gini aja, kalau misalkan kamu masih bersikuku seperti itu, ya silahkan nanti kamu konsultasikan lagi ke istilahnya yang kamu anggap sebagai orang tua kamu. Ya, oke. Akhirnya dia pulang, besok dia datang lagi, terus dia pulang, besok datang, sampai dia kapok, nggak mau. Nah, itu satu yang namanya Blorong.
Nah, sekarang yang jadi persoalannya, Dia di mana nih, Ci? Posisinya ya, ini belum kejawab nih. iya, nanti kita akan jawab posisinya dia. Oke. Tapi kita akan jawab dulu. Kita sering lihat gambar Nyi Roro Kidul Iya, pakai kereta kencana dengan kemben hijau. hijau. Terkadang dia memakai mahkota tinggi, gitu. Nah, dengan bunga seperti ini. Iya. Nah, itulah Blorong, bukan Nyi Roro Kidul. Tuh. Oh, jadi yang ada di lukisan-lukisan yang sering kita lihat itu sebenarnya itu Nyi Blorong. Nah, makanya di channel Dua Mata Jidul ini apa semboyannya nih? Anti tipu daya Bangsa Jin. Kita nggak bakalan mau ditipu daya dengan si Blorong, ya. Nah, kedudukan posisi Blorong ada di kidul, Ada di selatan. di selatan, tapi tertentu sama dengan si Dewi Lanjar. Dewi Lanjar tuh pantai utara, tepatnya di mana? Mana? Ayo, di Pekalongan, gitu Titik loh. pusatnya Titik dia. pusatnya dia di situ, Oke. gitu. Nah, Blorong titik pusatnya di mana? Di selatan. Di selatan. Laut mana? Kan gitu. Orang Tritis ya? Nah, bisa di situ. Di situ ya? Tuh di situ jadinya. Jadi kita nggak bisa istilahnya apa namanya? Bahwasanya yang namanya Nyi Roro Kidul itu penguasa laut selatan ya. Selatan, tapi dia juga masih punya otoritas, artinya kekuasaan sewilayah aja, sama dengan Dewi Lanjar, gitu loh. Jadi, berarti kalau di Lanjar ibaratnya di utara tuh wilayahnya ya daerah Pekalongan aja ya? Mungkin di daerah utara lainnya ada dewi-dewi lain? Ada lagi, seperti kita nyebrang antara Merak sama Bakaweni, itu ada penguasanya, si Putri juga dia. Ya. Jadi kita ini istilahnya harus terbuka pola pikir kita, ya kan? Sekarang kita datang ke nggak jauh-jauh lah, misalkan ke Bekasi aja ada bupatinya, ya kan? Ke Jakarta Selatan, ya kan? Jakarta Selatan aja ada wali kotanya, kan begitu. Jadi jangan mentang-mentang, wah Nyi Roro Kidul penguasa pantai laut selatan. Ya enggak itu. Jadi boleh jadi dia satu tidak punya otoritas penuh kekuasaan wilayahnya itu. Yang kedua, yang disebut dengan Nyi Roro Kidul itu penyebutan kata lain dari Nyi Blorong. Kalau yang nggak percaya silakan panggil dia. Dia akan berwujud seperti apa dulu gitu. Jadi Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong ini beda kan? Apa sama sih? Satu orang dengan dua nama. Satu orang dengan dua nama. Dengan dua nama gitu loh. Yang namanya Nyi Blorong ya Nyi Roro Kidul, yang namanya Nyi Roro ya Nyi Blorong gitu loh. Makhluk kan, Bre? Ya makhluk, jin. Jin ya? Jin dari bangsa jin. Gitu loh. Kalau dari ciri pakaian itu tidak ada jauh beda antara Blorong dengan Nyi Roro Kidul gitu loh. Nah, yang sering orang-orang pintar menemukan yang katanya Nyi Roro Kidul penguasa laut pantai selatan. Ya sekarang kita main akal logika aja satu. Ya, dia penguasa pantai laut selatan, ya kan? Nah, ini ya satu. Kenapa dalam bentuk istilahnya kalau dia orang baik pakai kemben? Satu. Kenapa pakai kemben? Pakaian yang kebuka ya? Kebuka. Dengan mahkota yang luar biasa. Dengan bunga roncian bunga melati, ya kan? Dengan kalung emas yang luar biasa. Dengan tongkat yang luar biasa, yang emas. Ini kalau dipakai pakaian kebesaran. Kalau nggak pakai pakaian kebesaran, tuh lihat yang lagi misalnya maju kereta kencana kuda yang ombak. Nah itulah dia. Nah, itu dia Nyi Blorong alias Nyi Roro Kidul. Itu satu. Yang secara akal, kenapa kadang yang jadi pikiran kita berkecamuk, kok dia menerima pesugihan, kok dia sering memberikan saran ke orang supaya jangan berbuat apa namanya? Yang nggak benar. Nggak benar, kan lucu. Iya. Kalau orang jalurnya nggak bener ya nggak bener, bener ya bener. Iya. Oh gitu. Ini dua gitu. Kita ya? jangan tertipu. Dia kadang ya bisa menyerupai yang bener karena ada maunya gitu loh.
Jadi kita nanti percaya bahwasanya dialah yang dipertuah gitu. Pendapatnya, omongannya, yang paling didengerin kan gitu. Tapi kita mengesampingkan perkataan, ucapan ulama-ulama kita. Tuh begitu. Wah, ini dapat wangsit dari Nyi Roro Kidul bahwasanya Indonesia akan begini. Nah, Nyi Roro Kidul didengerin. Kan lucu. Kan nah, kadang apa? Nyi Roro Kidul minta tumbal. Nah, dari minta tumbalnya ini, ya kan? Dari minta tumbalnya ini siapa sebenarnya gitu. Orang dituju kalau dibilang dia baik, ngapain dia pakai syarat tumbal-tumbalan segala ya? Nggak mungkin begitu sebenarnya. Nah, karena apa dia minta tumbal? Karena kadang setiap satu tahun sekali dia mau istilahnya ada regenerasi ya para karyawan dari kerajaannya itu aja. Dan banyak tumbalnya ini buat dijadiin karyawan pengikutnya gitu beratnya. Itu di dalam dunia pesugihan seperti itu. Dan istilahnya kalau dikatakan istilahnya Roro Kidul sama dengan Nyi Blorong. Tapi satu yang belum diketahui oleh banyak orang. Apa itu? Itu namanya Bunda Ratu Kidul, si penguasa laut. Seluruh laut. Dialah yang mengendalikan di bumi. Nah, dialah yang sering ditemui oleh orang-orang yang tingkat tinggi keilmuannya, yang punya mata batin alias mukasyafah. Dialah yang ditemuin. Dan si Bunda Ratu Kidul ini itu. Dan orang jarang menemui dia. Bahkan orang istilahnya kalau boleh dirurut itu di Pulau Jawa itu cuma yang bisa menemui dia ya, yang bisa menemui dia itu bisa dihitung dengan jari. Itu. Jadi enggak semuanya orang ketemu. Berarti ini si Bunda Ratu ini versi baik yang beneran baik ya? Yang beneran ya, yang bener baik. Dan si Blorong ini dompleng nama dia gitu loh. Dompleng nama dia gitu. Ngejual nama pura-pura jadi dia. Contohnya misal si Dapi Panglima tertinggi kan Indonesia bintang 4 ya kan. Nah, punya istilahnya sepupu. Nah, sepupunya ini punya anaknya ini akan mendompleng nama Dapi kan. Nah, itu di situ. Jadi Bunda Ratu ini penguasa laut nih kan. Apa-apa si Blorong ini mendompleng nama si Bunda Ratu ini gitu kan. Kalau dijabarkan istilah dijelaskan, saya nggak mau jelaskan bentuk rupa si Bunda Ratu Kidul, enggak. Itu tertutup, nggak boleh, sangat tidak tertutup, sangat rahasia, ya. Nah, yang pernah menemui dia itu penguasa Tanah Jawa, Keraton Tanah Jawa pernah ketemu dia, Bunda Ratu Kidul pernah, bukannya Nyi Roro Kidul yang bertemu dengan dia, gitu. Karena pendiri dari kerajaan Jawa itu misal Jogja dan Surakarta dan Solo itu kan Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati ini bukan orang sembarangan, ya kan? Dari tingkat kanuragan, tingkat kedikdayaan, tingkat keilmuan agamanya itu udah mumpuni banget luar biasa. Makalah dia bisa bertemu dengan Bunda Ratu itu. Bertemunya dengan Bunda Ratu itu bukan mengadu ilmu, buat konsultasi gitu. Buat istilahnya tukar pikiran gitu loh. Karena pada saat itu Panembahan Senopati ingin mendirikan kerajaan, maka berdiskusilah dengan Bunda Ratu Kidul. Bukan Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul masih tarapan Ratu Bawah, alias Nyi Blorong. Oh gitu. Ini kayak penguasa wilayah aja gitu. Penguasa wilayah. Gitu. Kayak si Dewi Lanjar gitu ya jatuhnya. Nggak mungkin istilahnya Bunda Ratu Kidul itu selalu datang kalau kita ingin membutuhkannya, enggak. Yang datang itu Nyi Roro Kidul gitu. Karena mungkin dia juga nggak sembarangan mau nemuin orang kali ya si Bunda Ratu ini. Terus tugas Bunda Ratu sendiri itu ngapain? Dia menjaga kestabilan laut. Kita susah menembus dia. Menembus dia itu agak sulit karena istilahnya boleh dikatakan ya, dia aja yang istilahnya mengontrol antara kedua ratu ini kok supaya jangan cekcok kan gitu. Ngontrol si Dewi Lanjar sama si emang bisa cekcok ya?
Ya karena kan kedua ini kan masing-masing ingin menonjolkan diri bahwasanya dia yang paling super kan gitu. Itu aja. Nah, kalau menurut sejarah Dewi Lanjar ini bukan satu ya, ada yang mengatakan versi pertama itu dia bukan bangsa jin, dia bangsa manusia. Dia dari manusia asalnya. Tapi dia moksa gitu loh. Moksa dalam artinya dia masuk ke dalam Dimensi sana. dimensi Gaib. alam gaib. Jadilah dia bukan dikatakan lagi bukan dikatakan lagi bangsa manusia, tapi dia udah sepenuhnya masuk ke dalam dunia siluman gitu loh. Ini versi pertama nih. Versi pertama. Versi keduanya bahwasanya dia itu mutlak jin sama dengan si Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mencermatin ya apa yang dikatakan Nyi Roro Kidul, ya kan gitu. Apa yang dimaui sama si Nyi Blorong. Nah, kalau ada kesamaan antara Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul itu udah identik si Blorong. Tuh, gitu aja. Luar biasa cantiknya, luar biasa. Nah, gitu. Kalau Dapi ngeliat mau nenggerep aja deh. Terus sih mitos-mitos yang soal gue pernah dengar ada mitos-mitos tuh kalau lu main di selatan jangan ijo-ijo, jangan segala macem gitu. Nanti lu keseret ombak, nanti diambil sama Nyi Roro Kidul gitu. Ya, sekarang kan gini lah. Nah, dari istilahnya apa ya? Dari istilahnya perkataan itu, kalau kita udah yakini, berarti kita percaya dengan Nyi Roro Kidul. Iya. Nah, kita udah mengesampingkan Tuhan kita. Iya. Tuh, itu aja. Nah, satu itu. Sebab pertama seperti itu. Sebab kedua, ya kan? Tuhan menjadikan warna merah, kuning, hijau, biru, putih kan gitu. Loh, kok kalau kita pakai pakaian hijau di Pantai Selatan itu nggak boleh. Satu nggak boleh, keduanya kita akan diambil. Apa haknya Nyi Roro Kidul ngambil hak kita? Itu. Satu, yang kedua, yang ketiga, Nyi Roro Kidul ngambil orang pun nggak sembarangan. Yang ngambil asal comot aja gitu. Asal comot ada orang aja. baju hijau tarik aja gitu enggak. Nah, satu, yang ketiga itu ya kan. Nah, Nyi Roro Kidul alias Nyi Blorong ini ngambil orang yang ditumbalin, misalkan si Restu menjalin pesugihan ke Nyi Blorong. Nah, tumbalnya Dapi, yang diambil Dapi, yang bukan sembarangan diambil. Serampangan namanya tuh, ratu serampangan namanya begitu, ngambil sembarangan aja, mencomot-comot aja kan gitu. Ya kalau hidangan di meja ya ada bakpao, lumpia, ada apa, kita boleh nyomot sembarangan kan gitu. Dan ini kan dia enggak lah, ada tata keramanya juga ngambil orang. Nah, itu. Tapi kok ada pertanyaan, kadang orang berenang di pantai kok kekanyut. Iya. Ayo. Karena kita harus ngelihat dong sebesar apa ombak itu. Nah, kalau kita daya kemampuan renang kita mumpuni, ya nggak mungkin dong, kita biasa aja. Tapi kan udah ombak besar, kebanyakan orang yang main di pantai itu bukannya perenang, kebanyakan yang bisa-bisaan doang itu. Dan satu ya, yang kedua tidak terlepas dari takdirnya Tuhan, gitu. Ada yang matinya di laut, ada yang matinya ketabrak kereta, ada yang mati gantung diri, ada yang matinya lagi dengerin podcast, mati tahu-tahu kan gitu. Namanya mati aja kan gitu aja. Kita lari ke Tuhan aja udah gitu, nggak usah lu mati noh ya di pantai selatan, Nyi Roro Kidul lagi ngambil tumbal, enak banget gitu. Ada tata keramanya, dia ngambil orang juga yang gitu. Jadi walaupun Nyi Blorong, Dewi Lanjar punya sisi yang tidak baik, tapi dia juga punya sisi baiknya. Gitu, sisi baiknya itu aja. Baiknya ya di bahenol ya. Bukan main kan gitu. Bikin ngiler Dapi itu. Di situ dia akan merayu seseorang yang misalnya Dapi ini ahli dalam batinan, lakon, akan didatengin sama Blorong. Itu dia ngapain datengin? Didatengin. Ya merayu lah. Merayu buat apaan? Karena satu, orang yang udah bisa kebatinan, orang yang udah mumpuni dalam kebatinan, orang yang udah muka syafah, artinya tidak bisa membedakan dua dimensi, alam manusia dan alam gaib, ya. Dan ketiganya, dia itu bersih banget hatinya bersih. Bukannya istilahnya kita wudhu tiap hari, kita sholat ini, tapi kan hati dan pikiran bersih ya. Dia akan didatengin sekelas Nyi Blorong,
Satu, dengan merayu, dengan bujukan-bujukan supaya istilahnya mau dibantu. Kedua, dia akan merayu supaya si Dapi ini mau jadi suaminya, kan gitu. Dia nggak punya suami, Om? Ya nggak punya lah, orang dia istilahnya, misalkan kita mau menjalani pesugihan dengan dia, ya kita masuk alam dia, ya kan? Masuk alam dia dengan dituntun oleh juru kunci, dengan sebelum kita menemui Nyi Blorong, kita harus melakoni misalnya bersih-bersih dalam artian mandi kembang, mandiin, terus puasa ini, baru nanti ditemuin. Karena apa? Untuk mempersiapkan sukma kita supaya bisa menemui si ratu. Nah, kalau kita udah bertemu dengan ratu, nanti satu hari satu malam kita kan di istana si Nyi Blorong itu. Nah, nanti dengan satu hari satu malam di istana Nyi Blorong, nanti kita akan dikuras habis tenaga kita. Arti kan dikuras habis tenaga kita, Pi. Paham ya? Paham? Nah, di situ. Nanti kalau udah loyo, udah lemes, nanti kita balik lagi ke alam kita. Gitu loh. Nanti pulang, ya kan? Pulang, barulah apa yang kita minta sama Blorong nanti dikasih. Kasih. Tapi setiap malam bulan purnama kita harus ngasih jatah ke dia. Kalau nggak ngasih jatah, kita harus menumbalkan seseorang. Tuh. Oh, gitu. Itu buat pesugihan sama dia. Iya, begitulah. Makanya Nyi Blorong terlihat awet muda. Terus kalau yang di utara gimana? Begitu juga konsepnya? Yang di utara nggak begitu. Beda deh konsepnya? Beda dia. Jadi pesugihan, judulnya pesugihan, tapi sistem atau caranya beda. Kalau Blorong, kalau dibilang ganjen ya ganjen, genit ya genit. Gitu. Karena Blorong ini ya selalu menampakkan dirinya kebohaian, kemolekan tubuhnya. Tapi kalau dari Lanjar enggak. Dia tuh keibuan, wibawa, dan bijak. Walaupun kalau memakai kebesarannya tidak kalah dengan Blorong. Itu. Jadi kita harus tahu mana Nyi Blorong, mana Nyi Roro Kidul. Kalau dikatakan Nyi Roro Kidul ya Blorong. Kalau dikatakan Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Kenapa saya berani ngomong gini? Ya saya berani lah. Apa yang takut kan gitu. Kita udah pernah istilahnya bertemu dengan Nyi Blorong. Nah, itu aja. Jadi katakan apa yang kita tahu, ya kan? Jangan kita katakan yang kita nggak tahu, tuh gitu. Kalau kita ngomong yang nggak tahu, ya bohong namanya kan gitu. Jadi kebohongan ini, misalkan yang di kamar 108 ya. Iya. Nah, itu bukannya Bunda Ratu Kidul yang datang, itu Nyi Blorong. Makanya lukisan-lukisan, lihat aja dari lukisan-lukisan itu pasti sama semua dan menunjukkan aurat. Iya. Menunjukkan aurat, itu aja. Kalau orang baik ya nggak mungkin begitu. Nggak begitu. Sekilas saja saya ngasih sedikit bocoran. Yang namanya Bunda Ratu Kidul itu sangat tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hijaban kali ya? Hijab. Birunya itu pakainya biru laut, itu aja kan habis. Biru laut. Oke, berarti yang ini hijau. Hijau siapa ya kan gitu. Ketemuan kok tiap orang yang mandi di pantai diambil ya. Lah orang Bunda Ratu Kidul pakainya biru laut. Gitu aja. Nah, di situ. Ini main hijau-hijau. Nah, iya. Kalau ya udah itu, kalau misalnya nggak percaya silahkan, yang percaya ya alhamdulillah kan gitu aja. Ya sengaja apa yang udah diketahui sama Jidul ya udah di-share di sini ya gitu. Mungkin ada lagi nggak, Ci? Cukup perbedaannya? Udah cukup ya? Ya mungkin segitu aja dari kita ya. Terkait perbedaan Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul, dan Nyi Blorong. Ternyata ada sosok yang nggak diketahui sama banyak orang, yaitu Bunda Ratu gitu. Nanti jika kalian memiliki pertanyaan terkait siapa-siapa aja sosok ini dan ingin tahu lebih jauh lagi, ya silakan komen aja. Tapi kalau nggak dijawab ya berarti emang itulah batasan informasi yang bisa diberikan ya, gitu aja sih ya. Mungkin jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng untuk mengetahui terkait updatean video kita selanjutnya. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.